Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bil ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apapun yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Sebagian apa yang ditulis adalah bab masalah fitnah atau ujian atau masalah. Ada yang berkata bahwa hidup ini adalah rangkaian fitnah, rangkaian masalah dari satu ke yang lain sampai akhir hayat. Kalau kita cermati fitnah-fitnah yang ada di dunia, mulai dari fitnah yang pertama kali namanya fitnah keserakahan, fitnah kerakusan. Ketika Nabi Adam diperintah Allah untuk hidup bersama istrinya itu Hawa, Allah firmankan, wahai Adam, hiduplah kamu dengan istrimu di surga, makanlah, gunakanlah, konsumsilah apapun yang ada di surga, semuanya, ya, kecuali cuma satu. Cuma satu saja sebenarnya tetap didekati, berarti karena keserakahan. Yang kedua fitnah hasad, ketika Qabil dan Habil diminta untuk berkorban, kemudian korbannya Habil itu diterima, korbannya Qabil tidak diterima, terus timbul hasad, ya. Hasadnya Qabil kepada adiknya yang namanya Habil. Kemudian pada zaman Nabi Nuh ada fitnah kemusyrikan dan seterusnya. Sampai sekarang fitnah itu semakin berkembang, semakin banyak dan semakin bervariasi, ya. Maka orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita, fitnah yang kita hadapi itu semakin banyak dan semakin lebih tinggi dan lebih berat. Dan di dalam pepatah Arab dikatakan, fil imtihani yukromul ma'u wal. Di dalam setiap ujian fitnah masalah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengatasi fitnah-fitnah. Wa yuhannu, dan yang kedua orang-orang yang dihinakan, yaitu orang-orang
yang mereka itu tidak mampu mengatasi fitnah-fitnah. Ya, lah kita Bapak Ibu kira-kira termasuk yang mana? Ya, yang dimuliakan atau yang dihinakan, silakan dijawab sendiri-sendiri. Ya, ya kadang menang, ya kadang kalah, ya kadang kadang dihinakan. Itulah perjalanan manusia. Ya, semoga Ibu kita awali. Fitnah-fitnah itu pasti akan terjadi kepada siapapun, utamanya orang-orang yang beriman. Tidak boleh tak, pasti akan terjadi. Maka di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang pertama dan kedua Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayatku ayakul amna wa hum la yuftanun, bahwa ketika dia itu mengatakan iman terus ditinggalkan, tidak difitnah. Suatu pertanyaan yang maksudnya adalah suatu pernyataan. Maksudnya siapapun orang yang menyatakan iman pasti dan pasti akan difitnah. Kita yang menyatakan iman itu pasti akan difitnah. Kadang ada orang yang berdoa, doanya kurang pas. Nah, gimana doanya bagi Bapak Ibu? Ya Allah, jauhkanlah saya dari ujian. Nah, kalau nggak diuji, ya kapan lulusnya, kapan berprestasi? Ya, kalau kita menghindari ujian, ya kapan kita naik kelas? Maka kita harus mengubah doanya. Gimana yang pas? Ya Allah, berilah kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala ujian. Hingga dalam ujian apapun kita bisa untuk mengatasi. Dan ketika kita mengatasi, kita akan mendapatkan prestasi-prestasi. Bapak Ibu, kita jangan alergi dengan fitnah. Ya, kalau fitnah itu, masalah itu kita anggap sebagai beban, maka hidup kita akan tertekan. Ya. Masalah anak, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah dan lain-lain. Ya. Tetapi kalau masalah itu kita anggap sebagai kesempatan, maka hidup kita akan semakin cemerlang dengan prestasi kita. Diberi ekonomi sedang sulit, ya Pak Ibu, senang apa senang? Ya, dengarlah kok yorat jadinya syarat. Bagi orang-orang yang menganggap masa sebagai beban menjadi beban, biasanya sok jajan, pasok jajan, ya. Tetapi bagi orang yang merasa sebagai suatu kesempatan, ada ilmu, ya. Kalau umpama boleh 1 hari digaji 1 juta, masalah bukan? Sedino 1 juta masalah bukan? Bukan masalah. Nek sedino 10.000. Ya. Jadi dengan mudah orang itu berkarya, berpikir seperti ketika Ibrahim meninggalkan istrinya di lembah Mekah, ya. Setelah diberi namanya bekal, ya. Hari pertama enggak masalah, masih bekalnya, ya. Dan setelah beberapa hari kemudian bekalnya habis, timbul masalah. Terus diatasi dengan cara mencari pertolongan sambil berlari-lari dari sofa ke marwah dan sebagainya. Ya, nah di lari atau di lintasan yang menuju Allah baru
beri pertolongan sebagai satu simbol saja. Ya, itu mari kita berusaha untuk menjadikan masalah sebagai kesempatan, bukan sebagai satu beban. Ya. Kemudian masalah itu kadang muncul dari orang-orang atau barang-barang di sekitar kita. Nabi sabdakan bahwa fitnatur rajuli, ya, fitnahnya sesuatu fi ahlihi, pada ahlinya, pada istrinya atau pada suaminya. Istri itu kadang yosok nyenengi yosok, sok-sok yo nganyel, dia sok nyenengi sok nganyel. Nek tangga siji nyenengke, tangga 25 nganyengke begitu, ya. Terus bagaimana mengatasi istiadat tadi? Wa mali, dan juga pada hartanya, harta yang melimpah ruah itu juga sebagai satu fitnah. Contohnya Taqlabah, ya. Taqlabah itu sahabat Nabi. Ketika dilimpahkan hartanya justru terfitnah. Yang semula ketika miskin, rajin sholat berjamaah, nggak pernah telat. Setelah kaya nggak pernah makan, ya, namanya terfitnah. Atau fitnahnya hartanya disedikitkan, ya. Ketika hartanya dilimpahkan, rajin untuk beribadah, ya sholat, ya zikir, ya ngaji dan sebagainya. Ketika hartanya disedikitkan, malah dia nggak ngaji, nggak sholat. Gustiane jane piye lho? Aku wis kerja sholat kok malah rasa sholat pisan wae. Namanya orang yang terfitnah. Wa waladihi, dan juga dengan anaknya bisa jadi fitnah-fitnah kita. Ya. Seperti anaknya Nabi Nuh juga begitu. Wajari, dan juga bisa mungkin tumbuhnya dari tetangga-tetangga kita. Tonggo sing ngarepan wonge plitis tengah urip. Sing guru iki mau senengane apa Bu? Mencela, mencaci, sing kanan dan sebagainya. Itu sebagai suatu fitnah. Lalu kemudian tukafiruha sholatu wasamu wasodaqatu. Itu semua fitnah itu akan dikifaroti, akan dihilangkan, akan teratasi dengan berbagai macam amal kita. Mulai dari amal yang namanya sholat, puasa, sedekah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang lainnya. Kalau seandainya, sebagai contoh saja, fitnahnya itu jumlahnya 5, terus amalnya jumlahnya 8, nggak masalah. Ya, artinya nggak akan menjadi fitnah. Contohnya begini, ya. Orang tua dikasih anak yang nakal, tetapi dia diberi kesabaran yang lebih besar dibanding kenakalan anaknya, nggak masalah kalau tetap beristiqomah. Atau yang lainnya, ya, diberi sakit seperti Nabi Ayub, ya, sakit yang begitu dasarnya, tetapi diberi kesabaran, ya, tak masalah. Yang jadi masalah itu kalau fitnahnya itu lebih besar dibanding dengan amalnya. Fitnahnya 5, amalnya cuma 3, jadi masalah, ya. Diberi sakit nggak sabar, kemudian apa yang terjadi? Dia akan selalu, ya, menyalahkan kepada yang lainnya. Obatnya salah, dokternya salah, rumah sakitnya salah, bojone salah, anaknya salah, Gusti Allah salah, ya. Itu orang-orang yang berbeda. Makanya itu
cara mengatasi fitnah-fitnah itu adalah kita harus banyak beribadah, ya. Termasuk juga kita ini Bapak Ibu, maaf saja kalau ada masalah kok nggak selesai, ya. Masalahnya dua belum muncul yang ketiga, yang kemudian itu artinya, ya, ibadah kita itu kurang, ya. Terus saya bilang Bapak Ibu, rekoso ning ibadah itu masih rekoso orang kalau kena musibah, monggo kita jangan merasa rekoso ketika kita beribadah, ya. Monggo ibadahnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Baca Qur'annya monggo dilazimi setiap hari, usahakan baca Qur'an. Meskipun cuma 1 juz boleh. Gimana dulu? Walaupun 1 juz Pak, ya sakuwate. Kulo boten saged maca Qur'an hafalan. Boten hafal surat Al-Baqarah padha. Ya, kita Pak. Kita sing hafal surat Al-Baqarah. Nah, kita nek Fatihah dua apa? Oh, sak hafal tadi, ya. Fitnah itu juga bisa menjadikan orang yang awalnya iman menjadi kafir karena dasarnya fitnah tadi. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Inna likulli ummatin fitnatan, sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya. Umatnya Nabi Nuh fitnahnya berupa kemusyrikan. Umatnya Nabi fitnahnya berupa kesombongan, ya. Diberi badan yang besar, yang kokoh, kemudian dia berkata, Man asadun naqwa, siapa yang dapat dibanding dengan kami, itu satu sebab sombong. Fitnahnya umatnya Nabi Nuh ada saja fitnah seksual, ya, mengumpuli pada orang yang saja namanya homoseksual. Wa fitnatu ummati al-maut, dan fitnah umatku maksudnya fitnahnya umat Muhammad akhir zaman itu adalah harta. Menjadi fitnah yang begitu dasar. Kalau kita cermati, maaf saja orang yang terkait dengan namanya korupsi. Korupsi 18 triliun masih kalah, ya. Terakhir yang saya tahu 300 triliun, ya. Disampun jajani yuarap di Jopo, ya boleh tak? Lagunya Bapak Ibu, kalau kita cuma tentang harta, ya, harta itu memang alat yang digunakan untuk menutupi kebutuhan supaya kita bisa untuk beribadah. Nah, kemudian awalnya hanya untuk kebutuhan yang primer, terus yang sekunder. Nah, ketika sudah masuk pada yang tersier, biasanya banyak godaan. Ya, contoh bab makan. Makan tuh janjane tujuannya nopo? Nah, makan tuh seharusnya tujuannya sekedar untuk menegakkan tulang, maksudnya untuk menyehatkan badan supaya bisa beribadah, ya. Terus digoda setan, namanya setan selera, oh, setan selera, ben ilate sok mugil, Kemudian ada orang yang makannya menutupi selera tadi, boleh bakmi sing paling enak, bakmi nanti, dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya sudah berubah dari sekedar menutupi kebutuhan
menjadi meningkatkan gengsi atau harga diri. Nah, ketika sudah pada tingkat gengsi itu biasanya ada godaan setan. Entah itu di makanan, kendaraan, pakaian, rumah dan sebagainya. Maka kita harus waspada. Ya, seandainya bagus, kita pengen umpamanya punya rumah baik yang monggo, tetapi niatannya monggo untuk diperbaiki. Seandainya kita punya rumah yang baik, yang luas, yang bersih, yang sehat baik, niatannya untuk menunjukkan nikmatnya Allah kepada kita, supaya kita juga tentram di rumah kita. Jangan sampai niatannya untuk pamer, untuk sombong, ya. Dan untuk yang lainnya, ya, kendaraan kita atau kasus seperti itu. Jadi kembali fitnahnya seperti itu, ya. Atau dibalik, yaitu hartanya sedikit, ya. Ketika orang tuh hartanya sempit juga banyak yang terfitnah, ya. Bahkan dikatakan sebelum hadis hampir kemiskinan itu menyiapkan suatu kekafiran. Sudah berapa banyak umat Islam yang terfitnah menjadi kafir gara-gara fakir, gara-gara miskin. Ya, kita seandainya diberi fitnah harta namanya kemiskinan, maka yang kita kembangkan adalah namanya kecukupan, ya, atau rasa qanaah. Ini sekedar tip, ya, sekedar tip janjane tiang dana janjane mu cukup nomor sederhana, ya. Nabi pernah dahar dengan lauk coka. Nabi bersabda, sak nikmat-nikmatnya lauk itu coka, ya. Ayam goreng boten enak, mergone boten enak. Nah, kita tahu itu. Ketika kita sedang diuji dengan kesempitan rezeki, kita harus melawan dengan sifat-sifat qanaah. Ya, kemudian Bapak Ibu, yang namanya harta itu kebanyakan orang masih melihat pada nikmatnya, belum melihat pada tanggung jawabnya. Padahal yang namanya harta itu akan dimintai pertanggung dari dua sisi, yaitu dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Ada 4 kelompok, ya. Kelompok yang pertama mendapatkan harta dari jalan yang halal, menggunakan untuk yang halal atau yang baik, yang paling utama. Yang kedua mendapatkan harta dari yang halal, tetapi menggunakannya dari untuk yang haram. Yang ketiga, orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram, tapi untuk yang baik. Ya, saya pernah ditanya nih, kalau orang tuh membangun pesantren dari hasil korupsi itu halal buatan Pak? Paling bahasa menjadi kuat terus nanti baca pesantren atau mawon, gitu. Jual itu tanpa pakai kanu pesantren. Ya. Yang keempat adalah orang yang mendapatkan harta dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram. Jadi dosanya 2. Kemudian sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma akfirni biha an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang yang halal dari yang haram. Maksudnya jangan sampai kita diberi dari jalan yang haram. Tidak semuanya itu sekali lagi, moga-moga kita semuanya diberi harta dari yang halal banyak dan barokah. Amin. Ya. Terus kita tambah sedikit.
lanjut yang berikutnya. Bagiru bil akmali fitnah, ya. Wahai bapak ibu, ya, bersegeralah kita ini untuk berbuat baik. Mumpung masih sempat, mumpung masih ada sarana yang memadai, sebelum datangnya suatu fitnah. Yang sudah datang itu kakot ilani mutima, seperti malam yang sudah gelap. Contoh, ya, ketika jam 4 sore kita masih bisa melihat kita bisa melihat orang yang lain, ya. Oh ini bapak datangnya, tetapi kalau sudah malam tiba, zaman dulu belum ada listrik, adanya listrik, ya. Orang kalau sudah malam nggak ada yang bisa melihat, itu namanya begitu. Sehingga untuk membedakan itu tidak bisa. Dan untuk akhir zaman, sebelum datang fitnah kita masih bisa, oh ini halal, ini haram, ya. Nanti kemudian akan ada suatu zaman orang tuh nggak bisa membedakan halal dan haram, ya. Orang akan saja mencari dalih-dalih atau dalil untuk menghalalkan barang yang haram, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah terjadi fitnah seperti itu, bisa saja orang yang paginya masih iman, sorenya sudah dalam keadaan kafir. Atau dibalik, sorenya masih sholat asar, masih beriman, paginya sudah menjadi orang kafir. Contoh, ya, adakah orang yang dulu orang Islam bahkan sebagai ulama, sekarang menjadi orang kafir? Itu betul baku. Enten kita dendeng jadi ustaz, saya ini jadi pendeta itu enten. Ada banyak bapak ibu, saya akan lupa namanya, itu orang masih bapak ibu, orang yang sangat pintar. Kalau berdebat pasti menang, ya. Terus kalahnya wong wadon, ya. Kena wong wadon kemudian dia jadi orang ateis, ya. Padahal sebenarnya dalam seorang ulama yang bersatu namanya tabligh, ya. Atau yang lainnya kena jabatan dan sebagainya. Makanya mau kita semuanya berusaha seawal mungkin kita banyak untuk beribadah, supaya nanti ketika datang fitnah itu kita masih bisa diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita tidak terfitnah dengan fitnah tadi. Kalau kemudian kita tidak banyak beramal sekarang, kalau sudah datang fitnah kita akan terfitnah, ya. Dan kemudian Nabi sampaikan bahwa innamal a'malu bikhawatihi, amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau di awal sudah beriman dan seterusnya, amalnya banyak. Tapi kalau di akhir dalam keadaan kafir, dia masuk ke neraka. Ya? Kalau bisa kita ini dari awal menjadi orang Islam, kita namanya Islam lekno, Islam cilikno, ya? Terus kita belajar Islam dan kita mati harus dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan, karena akhir itu yang akan menjadi penentu. Orang-orang yang dia matinya dalam keadaan Islam iman, namanya husnul khotimah, dan akan menjadinya masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan kafir, munafik, musyrik,
namanya Su'ul Khotimah. Dan semoga itu kita diberi husnul khotimah dijauhkan dari Su'ul Khotimah. Kemudian yang saya pada makanya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.